Modal usaha. Perencanaan bisnis 10 BDP SMK Cendekia Batu Jajar oleh Yanti Herawati SEMPD. Modal usaha. Pengertian modal usaha. Pengertian modal usaha menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang yang dipakai sebagai pokok atau induk untuk berdagang. Modal dalam pengertian ini dapat diinterpretasikan sebagai sejumlah uang yang digunakan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan bisnis. Macam-macam modal. A. Modal menurut sumbernya, dan B. Modal menurut fungsi kerjanya. Modal menurut sumbernya dapat dikelompokkan menjadi satu, modal sendiri, yaitu menurut Mardiatmo, modal sendiri adalah modal yang diperoleh dari pemilik usaha itu sendiri. Dua, modal asing, yaitu modal yang biasanya diperoleh dari pihak luar perusahaan dan biasanya diperoleh dari pinjaman. Yang ketiga, modal patungan, menggabungkan antara modal sendiri dengan modal satu orang teman atau beberapa orang yang berperan sebagai mitra usaha. Dan kelemahan modal sendiri terdiri dari kelebihan modal sendiri. Tidak ada biaya seperti biaya bunga atau biaya administrasi sehingga tidak menjadi beban perusahaan. Tidak bertanggung pada pihak lain, artinya perolehan dana diperoleh dari setoran pemilik modal. Tidak memerlukan persyaratan yang rumit dan memakan waktu yang relatif lama. Tidak ada keharusan pengembalian modal, artinya modal yang ditanamkan pemilik akan tertanam lama dan tidak ada masalah seandainya pemilik modal mau mengalihkan ke pihak lain. Pun kekurangan modal sendiri terdiri dari A. Jumlahnya terbatas. Artinya untuk memperoleh dalam jumlah tertentu sangat bergantung dari pemilik dan jumlahnya relatif terbatas. B. Perolehan modal sendiri dalam jumlah tertentu dari calon pemilik baru, calon pemegang saham baru, sulit karena mereka akan mempertimbangkan kinerja dan prospek usahanya. C. Kurang motivasi pemilik. Pemilik usaha yang menggunakan modal sendiri, motivasi usahanya lebih rendah dibandingkan dengan menggunakan modal asing. Sumber dana dari modal asing atau pinjaman dapat diperoleh dari A. Pinjaman dari dunia perbankan, bisa swasta, pemerintah atau asing. B. Pinjaman dari lembaga keuangan atau yang disebut dengan pegadaian, koperasi, dan lain-lain. Yang C. Pinjaman dari perusahaan non-keuangan. Kelebihan dan kelemahan modal asing pinjaman. Berikut kelebihan modal asing atau pinjaman terdiri dari A. Jumlah tidak terbatas. Perusahaan dapat mengajukan modal pinjaman ke berbagai sumber. Selama dana yang diajukan perusahaan layak, perolehan dana tidak terlalu sulit. B. Motivasi usaha tinggi. Jika menggunakan modal asing, motivasi pemilik untuk memajukan usaha tinggi. Itu sebabnya adanya beban bagi perusahaan untuk mengembalikan pinjaman. Kelemahan modal asing atau pinjaman. Dikenakan berbagai biaya seperti bunga dan biaya administrasi. Harus dikembalikan. Modal asing wajib dikembalikan dalam jangka waktu yang telah disepakati. Dan beban moral. Perusahaan yang mengalami kegagalan atau masalah yang mengakibatkan kerugian akan berdampak terhadap pinjaman sehingga akan menjadi beban moral atau utang yang belum atau akan dibayar. Kelemahan modal asing atau pinjaman itu
tadi sudah dijelaskan ya, di mana ada dikenakan berbagai biaya, harus dikembalikan tepat waktu, dan juga beban moral tadi. Menurut fungsi bekerjanya, modal dapat dikelompokkan menjadi modal lancar, yaitu merupakan modal yang memberikan jasa hanya sekali dalam proses produksi. Contohnya kas, persediaan barang, wesel, bahan baku, dan bahan pembantu. Yang kedua adalah modal tetap. Modal perusahaan yang masa pakainya lebih dari 1 periode atau 1 tahun. Modal tetap terdiri atas aktiva tetap dan tidak terwujud. Jenis aktiva dapat dikelompokkan menjadi 1. Aktiva tetap berwujud atau yang disebut dengan tangible asset, contohnya tanah, gedung, mesin, pabrik, dan lain-lain. Yang kedua, aktiva tetap tidak berwujud atau intangible asset, itu contohnya adalah hak paten, hak cipta, dan goodwill, dan lain-lain. Nah, dari itu berikut adalah yang diuraikan oleh Ibu tadi adalah materi hari ini. Maka terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.